deskripsi formal pada protokol. Pada minggu kemarin, kita sudah membahas mengenai metode deskripsi formal, dan pada hari ini kita akan membahas mengenai teknik deskripsi formal. Utamanya, kita hanya akan membahas dua teknik deskripsi formal, yaitu SDL dan UML untuk protokol. Nanti kita akan lihat bagaimana SDL dan UML ini bisa digunakan sebagai deskripsi formal pada protokol. Kita mulai dengan SDL terlebih dahulu. SDL merupakan singkatan dari Specification and Description Language. Ini merupakan suatu teknik deskripsi formal yang dimiliki oleh ITUT, yaitu suatu organisasi telekomunikasi dunia. Jadi ini merupakan gabungan dari beberapa engineer telekomunikasi dan juga perusahaan-perusahaan telekomunikasi yang mengembangkan standar-standar telekomunikasi dunia. Nah, pengembangan SDL sendiri sebenarnya sudah dimulai dari tahun 1970-an. Namun, SDL sendiri itu sebenarnya tidak hanya menggunakan bentuk yang dikembangkan di tahun 1970-an, tapi berevolusi. Bentuk terakhir yang terbaru adalah SDL tahun 2010. Jadi, pada saat ini kita akan menggunakan SDL tahun 2000-an, bukan lagi SDL tahun 1970-an. Nah, kalau kita lihat lagi dari bentuk metode deskripsi formal kemarin, SDL itu merupakan teknik deskripsi formal yang berada di bawah metode Extended Finite State Machine, atau sebenarnya adalah bagian dari Finite State Machine itu sendiri. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai bentuk dasar dari SDL atau notasi dasar dari SDL. Nah, SDL sendiri itu ada dua bentuk notasi. Pertama yang disebut sebagai Graphical Notation atau SDLGR, dan yang kedua adalah bentuk tekstual atau SDLPR. Nah, kalau bentuk grafikal ini merupakan paling utamanya adalah diagram, di mana diagram tersebut nanti didukung oleh notasi teks yang akan melambangkan bagaimana protokol itu berjalan atau berperilaku. Nah, bentuk ini lebih populer dan bisa dikatakan sekarang adalah bentuk yang paling umum digunakan untuk mendeskripsikan protokol. Nah, bentuk lain, tekstual, protokol dideskripsikan murni dengan menggunakan teks. Tapi saat ini bentuk teks tidak terlalu banyak digunakan. Pada umumnya bentuk teks baru digunakan kalau kita sudah masuk ke dalam tahap pengembangan compiler. Kalau masih dalam protokol desainnya, kita tidak akan menggunakan tekstual. Kita akan lebih menggunakan grafikal. Nah, dalam pertemuan kali ini, kita akan membahas lebih banyak mengenai graphical SDL. Nah, dalam SDL sendiri, terutama graphical representation SDL, ada suatu konsep atau bentuk paling dasar, yaitu yang disebut sebagai agen. Nah, agen ini sebenarnya merepresentasikan suatu komponen dalam sistem. Dan biasanya tiap agen itu mewakili satu atau lebih finite state machine. Nah, agen sendiri itu bisa dipisahkan menjadi dua jenis. Satu yang kita sebut sebagai blok dan satu sebagai proses. Nah, blok ini biasanya nanti akan melambangkan komponen tadi, sementara proses itu nanti akan melambangkan si finite state machine. Nah, blok sendiri kalau kita lihat di gambar, dia bisa terdiri dari blok lagi atau proses lain. Jadi kalau kita lihat blok yang ini akan di dalam blok ini berisi dua blok lain dan satu proses. Tapi kalau kita lihat yang namanya proses tidak bisa diturunkan lebih kecil lagi. Proses adalah entitas agen terkecil yang bisa ada. Dan kalau kita lihat di sini ada tanda panah. Tanda panah ini menyatakan saluran atau saluran komunikasi antar agen tersebut. Contoh blok ini akan bisa berkomunikasi dengan blok ini. Sementara proses berkomunikasi dengan dua blok yang ini, dan seterusnya. Nah, bentuk agen sendiri direpresentasikan sebagai sebuah persegi, dan di mana dia memiliki dua bagian, yaitu header dan body. Kalau kita lihat header itu yang ini
berada di bagian kiri atas dan berisi nama dan jumlah maksimal pembentukan objek. Jadi SDL sendiri merupakan Object Oriented Description Formal Description Language. Jadi dia mendukung adanya Object Oriented, sehingga angka di sini di dalam setelah namanya itu akan melambangkan minimal dan maksimal banyaknya objek yang bisa dibuat dari kelas inilah istilahnya. Dan di sini kita bisa melihat tipe agen itu apa, apakah dia blok atau apa, dan ini adalah namanya. Setelahnya ada body. Body itu akan berisi deskripsi agen itu sendiri. Nah, body bisa berisi dari deklarasi, deskripsi perilaku, dan struktur internal. Nah, mungkin kita tidak akan terlalu banyak membahas mengenai bagaimana si SDL itu sendiri berada. Anda bisa membaca mengenai dokumentasi SDL itu sendiri dengan menggunakan referensi lain. Tapi di sini kita akan melihat bagaimana SDL itu bisa digambarkan. Di sini saya punya satu contoh gambar blok. Di sini kita punya satu blok tersendiri yang kita namakan blok B. Blok B ini bisa apapun. Nah, di sini ada namanya deklarasi variabel. Jadi si blok ini akan menggunakan variabel apa saja, itu akan didefinisikan di dalam ini. Dan kita lihat di dalamnya ada struktur internal yang ternyata blok ini terdiri atas satu proses dan dua blok lainnya. Nah, blok proses ini itu melambangkan satu finite state machine seperti ini. Seperti apa sih alur perpindahan dari satu state ke state lain? Sementara kalau blok itu bisa terdiri atas proses-proses lain atau blok lain lagi. Dan kita bisa melihat bahwa di struktur internal juga kita bisa melihat bagaimana channel ini bisa digambarkan untuk menggambarkan mana komponen yang berkomunikasi dengan komponen lain. Namun contohnya kita akan melihat untuk TCP. TCP sendiri kalau mau digambarkan dengan menggunakan SDL, dia akan kita akan mendapatkan bentuk yang cukup sederhana seperti ini, di mana ada inisiator dan ada responder. Inisiator adalah orang atau entitas yang akan mengirimkan pertama, dan responder adalah orang yang akan mengirimkan yang menerima koneksi TCP. Nah, ini kita gambarkan sebenarnya dalam bentuk hubungan antara service dengan protokol. Jadi blok ini akan melambangkan status protokol, sistem itu adalah service-nya, dan nanti inisiator itu sebagai user akan ada di sini, dan responder akan ada di sini. Sehingga nanti sebenarnya cara kerjanya adalah dari inisiator akan merequest service ke sistem. Dari sistem nanti akan masuk ke blok TCP service kita dan masuk ke inisiator. Nah, inisiator sendiri ini adalah suatu proses yang melambangkan satu finite state machine untuk TCP sendiri, yang kita tahu bahwa untuk inisiator dengan responder akan memiliki finite state machine yang berbeda. Nah, kita lihat finite state machine-nya. Kurang lebih, ini adalah sebagian dari finite state machine untuk TCP. Kita akan bisa lihat ada status close, ada state close, ada state listen, ada SYN receive, ada SYN send, dan yang terakhir establish. Yang lainnya kita tidak akan bahas sekarang. Close ini adalah state di mana pada saat kita menutup adanya koneksi yang sudah kita bahas, misalnya menggunakan four-way handshake atau half close duplex. Kemudian dari close ini kita bisa lihat dia akan bisa lari ke dua state, yaitu listen atau mengirimkan sinyal SYN. Nah, mengirimkan sinyal SYN itu digunakan untuk inisiator, sementara kalau listen itu digunakan untuk responder. Nah, tentu saja kita tahu bahwa yang namanya misalnya sebagai contoh ini, state listen pasti memiliki
behavior sendiri seperti apa protokolnya berjalan. Nah, di sini kita akan menggambarkan protokol berjalan itu dengan menggunakan SDL. Nah, ini contoh adalah listen. Ini adalah nama si protokol, nama dari state-nya. Dan ini adalah rentetan protokolnya seperti apa. Kita mulai dari atas. Ini melambangkan tanda input. Ada open call. Kemudian open call-nya ini akan masuk ke dalam suatu pengecekan kondisi. Kalau ia dilanjutkan, kalau tidak, akan dikeluarkan output. Jadi ini adalah lambang dari output. Dan ini akan dilanjutkan terus-terus hingga kita punya output kedua. Kalau ternyata kondisi dari open call-nya dipenuhi. Ini adalah untuk send call-nya. Jadi sama, kita punya input, ada output. Ini proses yang dijalankan. Dan ini adalah simbol terminasi atau bergerak ke state lainnya. Nah, setelah kita melihat bagaimana SDL bisa digunakan untuk mendeskripsikan protokol, kita juga akan melihat bagaimana UML bisa digunakan untuk mendeskripsikan protokol. UML sendiri seperti yang sudah Anda ketahui merupakan singkatan dari Unified Modeling Language. Biasanya Anda akan menggunakan UML untuk memodelkan sistem perangkat lunak. Nah, memang pada dasarnya UML sendiri bukanlah teknik deskripsi formal, melainkan suatu modeling language atau bahasa pemodelan sistem. Tapi saat ini, dengan adanya UML2, banyak pihak yang menggunakan UML2 untuk mendeskripsikan protokol. Meskipun dia bukan bahasa standar yang untuk melakukan modeling sistem, tapi hal ini mungkin bisa berubah di masa mendatang karena banyaknya orang yang menggunakan UML2 untuk mendeskripsikan protokol. Bisa saja hal ini akan diadopsi sebagai suatu standar bahasa formal protokol. Ada keuntungan sendiri kenapa kita menggunakan UML. Dengan menggunakan UML, kita berarti tidak perlu lagi mempelajari bahasa deskripsi formal baru. Dan antara deskripsi formal dengan model perangkat lunak yang menggunakan protokol itu bisa digambarkan dengan menggunakan diagram yang sama. Nah, di UML sendiri yang digunakan sebenarnya hanya satu diagram untuk memodelkan protokol, yaitu yang kita sebut sebagai time sequence diagram. Nah, di sini kita akan melihat, misalnya kita punya suatu protokol yang disebut XDT. Nah, Anda bisa mengecek apa itu protokol XDT dengan melihat buku referensi kita, yaitu Protocol Engineering. Di sini sebenarnya ada dua entitas dengan state seperti ini. Jadi ada idle, awake acknowledgement, connected, go back end kalau ada error, atau break, kita memutuskan kontak. Ini adalah untuk menerimanya, yaitu idle, connected, dan await data transfer. Seperti yang Anda lihat, ini sebenarnya sama seperti tadi, yaitu state machine-nya dalam bentuk diagram UML2. Jadi UML2 itu punya state machine tersendiri yang gambarannya seperti ini. Berbeda dengan state machine yang pada pertemuan sebelumnya saya jelaskan. Pada pertemuan sebelumnya, setiap state itu digambarkan sebagai suatu lingkaran. Nah, sementara kalau yang ditunjukkan oleh kelompok 5 itu merupakan state machine atau state diagram dalam bentuk UML. Ya, kurang lebih sebenarnya sama. Hanya saja bentuknya yang berbeda, tetapi bagaimana cara kita membaca datanya sama. Nah, state machine ini kalau kita ubah menjadi sequence diagram, maka kita akan bisa mendapatkan si runtutan interaksi protokol itu sendiri. Di sini time sequence diagram itu akan kita pisahkan dari ini adalah usernya yang terdiri atas receiver dan sender, dan ini adalah protokol endpoint-nya yaitu XS dan XR. Jadi sebenarnya protokolnya paling utama kita bisa lihat di garis antara XS sama XR. Tetapi di sini juga kita bisa melihat apa yang sebenarnya dikembalikan oleh protokol endpoint ke user datanya.
Jadi ini kurang lebih hampir sama dengan time sequence diagram yang kita bicarakan sebelumnya, tapi di sini kita bisa melihat lebih jelas lagi seperti apa. Karena kalau time sequence diagram dia tidak bisa menggambarkan hal-hal yang seperti ini. Nah, demikian pertemuan kita untuk kali ini. Kita sudah membahas mengenai penggunaan teknik deskripsi formal, terutama SDL dan UML, yang berada di bawah metode deskripsi formal finite state machine. Saya harap ini bisa membuka pengetahuan kalian mengenai bagaimana protokol itu bisa dideskripsikan secara formal tanpa menimbulkan ambiguitas. Baik, bila ada pertanyaan, silahkan Anda bisa ajukan melalui forum diskusi kita. Nanti akan saya coba jawab pada waktunya. Baik, terima kasih. Kita bertemu lagi di pertemuan setelah UTS.